Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian. Saya Hendro Priyono. Saya Muhammad Farul Zarino. Saya Nadia Deska Pratiwi. Saya Alexa Syahada Dalimonte. Baiklah, kami akan memulainya, yang akan dibacakan oleh Farul Zarino. Baik, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari kelompok kami. Yang pertama ialah tujuan pembelajaran. Yang pertama ialah memahami fungsi sistem ekskresi dalam mengeluarkan limbah metabolit dari tubuh. Yang kedua ialah menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ utama dalam sistem ekskresi seperti ginjal dan saluran kemih. Yang ketiga ialah menjelaskan gangguan atau penyakit yang dapat mempengaruhi sistem ekskresi dan upaya pencegahan. Yang keempat ialah mengidentifikasi peran sistem ekskresi dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dari tubuh. Sistem ini terdiri dari beberapa organ dan struktur tubuh yang bekerja bersama untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem ekskresi. Pertama, ginjal memproses darah yang mengalir melalui pembuluh darah yang sangat halus. Ginjal menyaring darah untuk menghilangkan produk limbah. Produk limbah dan kelebihan air dan elektrolit akan bergerak menuju saluran keluar. Glukosa dan asam amino akan kembali diambil oleh tubulus dan kembali ke dalam darah. Urin yang dihasilkan oleh ginjal akan dikeluarkan melalui dua ureter menuju kandung kemih. Setelah kandung kemih terisi dengan urin, sinyal ke otak akan membuat kita merasakan dorongan untuk buang air kecil. Saat kita buang air kecil, urin akan mengalir keluar dari tubuh melalui uretra. Selain itu, sistem ekskresi juga melibatkan organ lainnya yaitu hati yang membantu mengubah produk limbah dari metabolisme tubuh menjadi zat yang lebih mudah dikeluarkan oleh ginjal. Terakhir, paru-paru nantinya akan membantu mengeluarkan gas limbah seperti karbon dioksida dan air dari tubuh melalui pernafasan, sedangkan kulit membantu mengeluarkan air dan elektrolit melalui keringat. Baiklah, saya akan menjelaskan saluran ekskresi yang dimulai dari yang pertama ialah ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam ekskresi yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dari darah. Yang kedua ialah ureter. Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Yang ketiga ialah kandung kemih. Kandung kemih ini adalah organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang keempat ialah utera. Utera adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar tubuh. Yang kelima ialah hati. Hati adalah organ yang berperan dalam proses pembuatan empedu. Yang keenam ialah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berfungsi mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Karena di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menjaga sistem ekskresi. Yang pertama, minum air putih yang cukup. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Yang ketiga, menghindari konsumsi alkohol dan rokok. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Yang kelima, menghindari obat-obatan tertentu. Yang keenam, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang ketujuh, hindari menahan buang air kecil. Baiklah, itu cara menjaga sistem ekskresi. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor yang merusak sistem ekskresi. Yang pertama, konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat merusak ginjal dan menyebabkan kerusakan pada sistem ekskresi. Yang kedua, merokok. Merokok dapat merusak ginjal dan menyebabkan kerusakan pada saluran kemih. Yang ketiga, mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa obat-obatan tertentu seperti obat anti-inflamasi, non-steroid, dan obat pereda nyeri tertentu dapat merusak ginjal dan mempengaruhi sistem ekskresi. Yang keempat, kebiasaan menahan buang air kecil. Menahan buang air kecil dapat menyebabkan penumpukan urin dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih serta kerusakan ginjal. Yang kelima, kurangnya minum air putih. Kurang minum air putih dapat menyebabkan dehidrasi, penumpukan produk limbah dalam tubuh,
dan mempengaruhi fungsi ginjal. Yang keenam, paparan zat kimia berbahaya. Paparan zat kimia berbahaya seperti logam, berat, dan pestisida dapat merusak fungsi ginjal dan menyebabkan kerusakan pada sistem ekstraksi. Yang ketujuh, kurangnya olahraga. Kurang olahraga dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan mempengaruhi fungsi ginjal serta sistem ekstraksi. Sekarang saya akan menjelaskan terkait teknologi yang biasa digunakan pada sistem ekspresi manusia. Ada 3 jenis teknologi yang membantu sistem ekspresi saat bermasalah. Yang pertama, transplantasi ginjal. Pada teknologi ini, pasien akan menjalani terapi pengobatan berupa penggantian ginjalnya dengan ginjal orang lain, yang tentunya cocok untuk pasien tersebut. Terapi transplantasi ginjal menjadi pilihan bagi kebanyakan pasien yang mengalami gagal ginjal maupun mengalami penyakit ginjal stadium akhir. Pasien disarankan untuk tidak minum alkohol, berhenti merokok, rutin berolahraga, dan mengonsumsi obat serta makanan sesuai anjurannya. Yang kedua, cangkok kulit. Cangkok kulit merupakan tindakan pemindahan seluruh atau sebagian ketebalan kulit dari pendonor kepada penerima yang memerlukan skin grafting. Biasanya kulit yang didonor ini diambil dari bagian perut, paha, atau punggung. Teknologi skin grafting tak hanya menangani beragam luka pada tubuh, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk bedah, rekonstruksi, atau operasi plastik. Yang ketiga, hemodialisis, yaitu dikenal juga dengan sebutan cuci darah. Tujuan dari cuci darah adalah membersihkan darah dari zat sisa metabolisme menggunakan metode penyaringan yang dilakukan di luar tubuh. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.